Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Nul dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 tentang materi 8 mengenai analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ekspor impor yang beranggotakan Firza Nindita, Karisma Yofi Aulia, dan Sinta Citra Bella, saya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang menjelaskan mengenai gambaran kesehatan serta perkembangan suatu negara dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, adanya faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yakni adanya konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, dan yang ketiga kondisi global. Kondisi konsumsi rumah tangga ini merupakan peran konsumsi rumah tangga yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti kenaikan upah minimum serta adanya bantuan sosial dari pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Yang kedua yakni investasi. Investasi dalam infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua yang ketiga yakni kondisi global, merupakan ketidakpastian perekonomian global serta melemahnya harga komoditas yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Yang selanjutnya yakni teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana serta mengapa suatu negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi dalam aktivitas perekonomian yang seringkali diukur dalam pertumbuhan produk domestik bruto. Nah, berikut ini ada beberapa teori utama yang sering dibahas dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua ada teori non-neoklasik, dan yang ketiga yakni teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Walt Whitman Rostow. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pengertian ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu istilah yang sering ditemui dalam dunia perdagangan. Kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Meskipun keduanya saling berkaitan, terdapat pula perbedaan antara dua istilah tersebut. Ekspor merupakan aktivitas menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan atau membeli barang dari suatu negara ke negara lain untuk dibangun ke dalam negeri. Adapun tujuan ekspor yaitu memenuhi kebutuhan domestik. Kegiatan impor yang dilakukan untuk mendapatkan barang yang umumnya tidak tersedia atau bahkan suatu negara tidak dapat memproduksi barang tersebut. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Melalui impor, suatu negara dapat menghindari defisit neraca perdagangan, di mana hal tersebut dapat menyeimbangkan nilai ekspor dan impor. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan industri. Kebanyakan suatu industri memerlukan bahan baku dan teknologi yang diperoleh melalui kegiatan impor untuk meningkatkan efisiensi produk barang. Lalu ada tujuan impor. Yang pertama, meningkatkan devisa negara. Kegiatan ekspor dapat membantu meningkatkan pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Yang kedua, mengatur harga produk. Dengan kegiatan ini, surplus produksi negara dapat mengontrol harga di pasar domestik. Yang ketiga, yaitu menciptakan lapangan kerja. Kegiatan ekspor dapat menciptakan peluang kerja baru dalam berbagai sektor.
Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor impor dalam perdagangan ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan dan tarif. Kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan volume ekspor dan impor. Kebijakan ini mencakup yang pertama tarif. Penggunaan tarif dapat meningkatkan harga barang impor sehingga mengurangi daya saing produk asing di pasar domestik. Sebaliknya, penghapusan tarif dapat mendorong peningkatan impor. Yang kedua yaitu kebijakan subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen lokal untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional, yang gilirannya dapat mempengaruhi volume ekspor. Yang ketiga yaitu perjanjian perdagangan. Kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara dapat mengurangi hambatan perdagangan dan peningkatan arus barang antara negara-negara tersebut. Yang kedua yaitu kurs mata uang dan daya saing internasional. Kurs mata uang sangat mempengaruhi daya saing produk di pasar internasional. Depresiasi mata uang. Ketika mata uang domestik melemah, produk ekspor menjadi lebih murah bagi pembeli asing, meningkatkan volume ekspor. Hal ini juga dapat meningkatkan keuntungan eksportir dalam mata uang lokal. Yang ketiga yaitu stabilitas politik dan hubungan antara negara sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Itu ada tiga, yaitu ketegangan politik. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan risiko bagi investor asing dan memengaruhi aliran investasi serta perdagangan. Yang kedua yaitu hubungan diplomatik. Hubungan bagi antara negara-negara dapat membuka peluang baru untuk ekspor impor melalui perjanjian perdagangan dan kerjasama ekonomi. Yang ketiga yaitu sanksi ekonomi negara. Sanksi ekonomi. Negara yang dikarenakan sanksi ekonomi akan mengalami penurunan dalam volume ekspor impor yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produk dan daya saing produk. Inovasi produk. Perusahaan yang mampu berinovasi dalam produk mereka akan lebih mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mengelola ekspor impor untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ini memiliki peran strategis dalam mengelola ekspor dan impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam sektor ekspor impor ini itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk domestik, menjaga stabilitas harga, serta turut memastikan ketersediaan barang di pasar. Kebijakan ekspor yang mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu promosi dan diversifikasi impor. Pemerintah berupaya meningkatkan ekspor melalui promosi produk unggulan Indonesia seperti teh, kopi, serta rempah-rempah. Dengan memperkuat posisi produk seperti itu di pasar global, pemerintah ini juga tidak hanya meningkatkan pendapatan devisa, namun juga memperkuat sektor pertanian domestik. Serta adanya diversifikasi ekspor ini juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu hingga beberapa komoditas tertentu, sehingga dapat mengurangi resiko fluktuasi harga di pasar internasional. Lalu menurut DCPB Kemenku tahun 2024 yaitu adanya pengaturan kuota dan perlindungan produksi lokal. Lalu juga yang ketiga yaitu Kemenku dan Kemendagri pada tahun 2024 menerapkan kebijakan pemerintah mengenai impor, salah satu yaitu pengaturan kuota impor dan juga diversifikasi sumber impor. Dan yang selanjutnya pemerintah ini juga memberikan subsidi untuk para petani dan produsen untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga meningkatkan produksi dalam negeri. Lalu tantangan dan peluang dalam hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ekspor impor.
Tantangan dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang pertama yaitu ketidakpastian global. Ini disebabkan oleh perubahan kebijakan perdagangan dan gejolak ekonomi di berbagai negara yang dapat mengurangi permintaan terhadap ekspor. Yang selanjutnya, adanya ketergantungan tinggi pada impor. Ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Dan yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan sistem keuangan global. Ini juga dapat mempengaruhi aliran modal dan suku bunga yang pada gilirannya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Lalu peluang dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, yang pertama yaitu meningkatkan diversifikasi produk ekspor yang dapat membuka pasar baru dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa negara mitra dagang. Yang selanjutnya, perdagangan internasional ini juga memberikan akses kepada negara terhadap teknologi yang canggih dan juga investasi asing yang dapat mendorong pertumbuhan suatu sektor industri. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan dalam kerjasama internasional ini juga dapat membantu negara-negara untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan juga kesenjangan ekonomi. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni kesimpulan. Menyoroti pentingnya perdagangan ekspor-impor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, kegiatan ekspor-impor berkontribusi terhadap peningkatan devisa dan penciptaan lapangan kerja, sementara impor menjadikan bahan baku yang mendukung sektor produksi. Dalam konteks globalisasi, keduanya saling berkaitan dan memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Dari segi teori, berbagai pandangan klasik hingga modern menunjukkan bahwa investasi, teknologi, dan dukungan pemerintah adalah faktor kunci dalam memaksimalkan dan memanfaatkan perdagangan internasional. Peran pemerintah melalui kebijakan subsidi, tarif, dan promosi produksi ekspor sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar domestik. Meski terdapat tantangan seperti ketidakpastian global serta proteksionisme, peluang bagi Indonesia untuk dikembangkan pasar ekspor impor baru, terutama untuk produk kreatif dan makanan organik yang masih terbuka. Hal ini menuntut inovasi serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing industri lokal di pasar global. Berikut sekian, terima kasih atas presentasinya hari ini untuk teman-teman kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.